Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PAUD IT Bina Cendekia. Teman-teman, sekarang Bu Aas akan membacakan buku kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang lahir dari seorang ibu yang masih gadis dan suci. Gadis itu bernama Maryam binti Imran. Maryam adalah wanita yang soleha. Setiap hari beliau beribadah dengan penuh khusyuk. Suatu hari malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Maryam. Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki yang suci. Malaikat Jibril mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka jadilah sesuai kehendaknya. Maryam akhirnya hanya bisa pasrah. Tidak lama setelah itu, Maryam hamil, teman-teman. Dia pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Sambil bersandar di pohon kurma, air matanya berlinang karena kelelahan dan kesakitan ketika hendak melahirkan. Saat itulah malaikat Jibril menghibur dan menyampaikan agar Maryam tidak bersedih hati. Makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Allah hanya dengan menggoyangkan kakinya pada pohon kurma, maka buah kurma yang masak akan berjatuhan dari pohon. Air sungai juga mengalir di bawahnya. Saat itulah Nabi Isa lahir ke dunia. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam diberi pesan oleh malaikat Jibril agar tidak bicara dengan siapapun. Jika ada yang bertanya kepadanya, Maryam diperintahkan untuk menunjuk pada bayi Nabi Isa yang masih dalam gendongannya. Pesan itu dijalankan oleh Maryam. Maryam kemudian membawa bayinya pulang ke kampung halaman. Banyak dari masyarakat sekitar yang bertanya tentang bayi yang berada dalam gendongan Maryam. Dengan tenang, Maryam menunjuk pada bayi yang berada dalam gendongannya, seperti yang diperintahkan malaikat Jibril kepadanya. Di luar dugaan semua orang, bayi yang baru lahir itu bisa bicara. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Quran Surat Maryam ayat 30 dan 31. Maryam sangat bersyukur karena terhindar dari segala macam fitnah yang dituduh kepadanya. Rasa syukurnya semakin bertambah karena kelak anaknya akan menjadi nabi sekaligus rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sejak kecil Nabi Isa sudah menunjukkan kelebihan-kelebihannya sebagai seorang calon nabi. Pada usia yang ke-30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi utusan Allah. Kepada Nabi Isa, Allah memberi karunia berupa kitab Injil.
Kitab ini membenarkan isi kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dengan diturunkannya kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang menjadi pedoman bagi Bani Israel hanya berlaku bagi umat Nabi Musa saja. Dalam salah satu firman Allah disebutkan, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad.'" Quran Surat As-Saff ayat 6. Sedangkan kitab suci terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Isinya mencakup semua isi kitab suci terdahulu. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang zaman. Setelah diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Isa menghadapi banyak tantangan dari kaumnya. Untuk meyakinkan Bani Israel akan kenabian Isa, maka Allah memberinya beberapa mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah kemampuannya membuat burung-burung dari tanah liat. Setelah selesai dibuat, burung itu kemudian ditiup. Atas izin Allah, burung yang terbuat dari tanah liat itu berubah menjadi burung yang sebenarnya dan terbang. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit buta yang diderita seseorang sejak kecil. Selain itu, beliau juga bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dan mukjizat yang paling mengagumkan adalah kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Semua mukjizat yang diberikan oleh Allah itu merupakan bukti kebenaran bagi risalah Nabi Isa, bahwa beliau benar-benar merupakan utusan Allah. Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kasih sayang. Karena itu, pengikut beliau semakin hari semakin bertambah. Hal ini merisaukan orang-orang Israel dan pendeta-pendeta mereka. Pengaruh mereka terhadap umat menjadi semakin berkurang. Pendeta-pendeta Israel yang pengikutnya mulai merencanakan tindakan keji terhadap Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada penguasa Romawi yang pada itu sedang memerintah Palestina bahwa Nabi Isa hendak menggulingkan kekuasaan raja. Tentu saja sang raja sangat marah mendengar laporan tersebut. Karena terlalu percaya kepada pendeta-pendeta itu, raja tidak menyelidiki lebih lanjut kebenaran laporan itu. Perundingan dilakukan oleh raja dan para pendeta untuk menyusun rencana penangkapan Nabi Isa. Salah seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Yahuda berkhianat dan menyampaikan kepada mereka tempat persembunyian beliau. Yahuda menunjukkan kepada tentara Romawi tempat persembunyian Nabi Isa. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh Yahuda, tentara Romawi justru menangkap Yahuda karena mengira dia adalah Nabi Isa. Nah, teman-teman, begitulah cara Allah menyelamatkan Nabi Isa. Yahuda si pengkhianat diubah wajahnya menjadi mirip Nabi Isa dan akhirnya mati di tiang salib.
Teman-teman, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkat beliau ke langit. Nanti menjelang akhir zaman, Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Nah, pada waktu itu Nabi Isa akan menjelaskan kepada manusia bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan paling sempurna. Sedangkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran telah menyempurnakan apa yang ada dalam kitab Injil. Teman-teman, Ibu Aa sudah membacakan buku ensiklopedi kisah Nabi Isa.